Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna ajma'inna. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita berkumpul di rumahnya yang penuh dengan berkah ini, melalui kita bersilaturahmi, melalui majelis ilmu, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniakan oleh Allah keberkahan pada umur kita semua. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan amal soleh kita semua. Allah menyempurnakannya dan menerimanya. Semoga dosa, kesalahan dan khilafan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan Allah menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua insya Allah akan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungi atau tadabburi firman Allah surah Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58. Surah yang ke-58, surah Al-Mujadalah ayat 19. Ayat 19. Surah ke-58 ayat 19. Surah Al-Mujadalah. Sudah ketemu? Baik, ayat 19. Mari kita baca bersama. Saya baca terlebih dahulu dan seperti biasa diikuti oleh ibu-ibu semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihimus syaitan. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika
Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman pada ayat yang mulia ini, istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan menjadikan mereka yang dikuasainya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk berzikir, lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan. Dan mereka yang dikuasai syaitan itu menjadi kaki tangan syaitan, menjadi kelompok-kelompok yang tergabung dalam komunitas syaitan, dan juga bisa bermakna menjadi tentara-tentara syaitan. Ala ketahuilah, inna sungguh hizbas syaitan, kelompok syaitan itu atau orang-orang dikuasai syaitan itu humul khasirun. Mereka benar-benar akan merugi hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Ibu sekalian, melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada manusia yang akan dikuasai oleh setan hidupnya di dunia ini. Siapakah mereka? Itulah yang akan kita uraikan pada kajian ini. Lalu kemudian dampak dari penguasaan setan terhadapnya. Apa dampak mereka dikuasai oleh setan? Itu juga yang akan kita jelaskan dan sampaikan. Dan yang terakhir adalah akibatnya dikuasai oleh setan, yaitu humul khasirun. Mereka menjadi kelompok manusia yang rugi dunia dan akhirat. Setidaknya ada 3 hal penting yang akan kita sajikan, sampaikan melalui satu ayat yang mulia. Pertama, siapakah yang dikuasai oleh setan? Yang kedua, apakah dampak buruk dikuasai setan? Dan yang ketiga, akibatnya dikuasai setan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah istahwadza alaihimus syaitan. Ada di antara manusia yang dikuasai oleh setan. Siapakah yang dikuasai oleh setan, ibu sekalian? Orang-orang yang dikuasai setan itu adalah orang-orang yang ditemani setan hidupnya, yang didampingi setan hidupnya, yang setan datang dan turun kepadanya, membimbingnya dan memberikan petunjuk kepadanya dalam menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan maunya setan. Di dalam Al-Quran, ibu sekalian, ada 4 ayat yang bisa kita ketengahkan untuk menjelaskan siapa-siapakah dari manusia yang akan dikuasai oleh setan. 4 ayat itu, yang pertama surah Al-Ahqaf atau surah yang ke-43 ayat 36. Surat Al-Ahqaf surah yang ke-43 ayat 36. Surat 43 46 ya. Berarti surat Qaf, coba lihat surat Qaf, Bu. Surat ke-43 apa?
Az-Zukhruf. Ya, berarti surat Az-Zukhruf. Saya salah. Berarti surat Az-Zukhruf. Ayat yang ke-36. Nanti dibuka ya, kita tulis saja dulu. Kemudian yang berikutnya adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Surah yang ke-17 ayat 27. Kemudian yang ketiga surah An-Nisa ayat 38. Surah An-Nisa ayat 38. Surat An-Nisa surah yang keempat. Dan yang terakhir surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat yang ke-221 dan 222. Ayat 221 dan ayat 222. Nah, 4 ayat inilah yang menjelaskan, mengabarkan kepada kita semua tentang siapakah dari manusia-manusia yang akan dikuasai oleh setan, ibu sekalian. Mari kita lihat ayat yang pertama. An-Nisa ayat 38. Baik, sekarang lihat ayat yang pertama, ibu. Surah Az-Zukhruf ya, surah yang ke-43. Ayat yang ke-36. Ayat 36 surah Az-Zukhruf. Nah, di dalam surat Az-Zukhruf surah yang ke-43 ayat yang ke-36, Allah berfirman, istahwadza alaihimus syaitan. Betul? Beda atau sama ayatnya? Ya, wa man yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Artinya, wa man yashu an dzikrir rahman, siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan dia dikuasai oleh setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan akan menjadi pendampingnya. Setan akan menjadi pendampingnya. Dari ayat ini, ibu sekalian, kita diberitahukan oleh Allah penyebab manusia dikuasai oleh setan adalah karena dia berpaling dari zikrur rahman, yaitu Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran. Dan Al-Quran disebut dengan zikrur rahman. Kenapa? Karena Al-Quran ini seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Sebaik-baik pengajaran yang Allah berikan kepada manusia adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini, ibu sekalian, dikaitkan dengan nama Allah Ar-Rahman, yang menunjukkan kepada kita semua sebesar-besar kemurahan Allah kepada manusia adalah Al-Quran. Makanya di surat Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran, ayat 1 dan ayat yang kedua, bahwa sebelum diajarkan Al-Quran kepada manusia, terlebih dahulu Allah perkenalkan bahwa dia adalah Ar-Rahman, yang maha pemurah, maha penuh cinta dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Lalu salah satu bentuk kemurahan Allah yang terbesar kepada manusia adalah 'allamal Quran, pengajaran Al-Quran kepada manusia. Maka sesiapa yang dekat dengan Al-Quran berarti dia mendapatkan kemurahan Allah terbesar di dunia ini. Namun sesiapa yang berpaling dari Al-Quran berarti dia melepaskan kemurahan Allah di dunia ini.
Dan ketika dia melepaskan kemurahan dari Allah, dia melepaskan pemuliaan dari Allah, maka pada saat itulah syaitan akan menangkapnya. Syaitan akan menguasainya, dan syaitan akan menjadi pendamping hidupnya. Yang dimaksudkan dengan waman ya'shu an dzikrir rahman, yang dimaksudkan dengan berpaling dari Al-Quran itu adalah yang pertama tidak mau mempelajari Al-Quran. Tidak mau mempelajari Al-Quran dari sisi tanda bacanya atau cara-cara pelafazannya. Ini yang pertama. Makna berpaling dari Al-Quran adalah tidak mau mempelajari Al-Quran dari sisi cara membacanya atau cara pelafazannya, yaitu makhrajnya. Sehingga dia tidak merasa butuh untuk rutin membaca Al-Quran setiap hari. Sehingga dia tidak merasa butuh untuk membaca rutin Al-Quran setiap hari. Ini termasuk yang pertama, berpaling dari Al-Quran. Yang kedua adalah tidak mau mengetahui atau mendalami makna dan kandungan Al-Quran. Tidak mau mengetahui, mendalami atau mempelajari makna dan kandungan Al-Quran. Tidak mau mempelajari makna dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, tidak mau beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Tidak mau beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Yang keempat, tidak meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Tidak meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan yang kelima, ya pelan-pelan, baik. Yang keempat, tidak meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan yang keenam, mohon maaf ya. Yang kelima adalah tidak mengajarkan atau tidak mendakwahkan Al-Quran. Tidak mengajarkan dan tidak mendakwahkan Al-Quran. Nah, orang-orang yang melakukan kelima hal ini, dia akan dikuasai oleh setan. Kalau dia hanya melakukan sebagian dan meninggalkan sebagian, berarti masih ada celah dan peluang untuk setan menguasainya. Kalau kelima-limanya dia benar-benar meninggalkannya, betul-betul tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka setan benar-benar menguasainya. Tapi kalau dia melakukan sebagian, meninggalkan sebagian, maka selalu ada celah dan peluang bagi setan menguasainya. Ya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dia berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Begitu kata Allah, kami biarkan dia dikuasai setan. Kenapa Allah membiarkannya? Karena dia sendiri yang melepaskan penjagaan Allah pada dirinya. Allah menjaminkan penjagaannya kepada manusia ketika manusia mendekatkan diri kepada Allah, dan diantara wasilah terbesar seorang hamba dekat kepada Allah adalah dengan Al-Quran. Ketika dia menjauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, berarti manusia itu telah melepaskan dirinya dari penjagaan dan perlindungan Allah terhadapnya. Akhirnya Allah membiarkannya dia dikuasai oleh setan. Sehingga ibu sekalian, pilihannya hanya salah satu dari dua. Pilihan kita hanyalah salah satu dari dua.
kita mendapatkan penjagaan Allah, maka kita disebut dengan Hizbullah. Atau kita terlepas dari penjagaan Allah dan kita akan dijaga oleh syaitan yang disebut dengan Hizbus Syaitan. Hanya dua saja ibu sekalian. Kita mau berada dalam komunitas Hizbullah, ataukah kita mau berada dalam perkawanan dengan syaitan, Hizbus Syaitan. Nah, kalau Hizbullah ibu sekalian, ibu bisa lihat di akhir surah, di akhir surat Al-Mujadilah, di ayat yang terakhir surat Al-Mujadalah, ya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an di bagian ujung akhir ayat, ya di bagian ujung ayat di surat Al-Mujadalah ayat 22, ayat yang terakhir. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, wa radu'anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah, orang-orang yang tergabung dalam komunitas yang dilindungi Allah, dijaga Allah, tentara-tentara Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Dan tentara-tentara Allah itu akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Pilihannya hanya salah satu dari dua ini, bu sekalian. Kita menjadi Hizbullah atau kita menjadi Hizbus Syaitan. Hizbus Syaitan pasti akan merugi hidupnya di dunia dan di akhirat. Hizbullah pasti akan beruntung hidupnya dunia akhirat. Baik, ibu sekalian angkat tangan yang pengen tergabung dalam Hizbus Syaitan. Gak usah malu-malu ibu sekalian, ya. Minimal berniat ada? Nggak ada ya, jangan ibu sekalian. Kalau begitu ibu sekalian, nggak ada pilihan kecuali kita memilih jalan Allah dengan dekat kepada Al-Quran. Coba buka surat Al-Insan bu, ayat yang ke-29 kalau nggak salah ya, surat Al-Insan, surat yang ke-76 kalau nggak salah surat Al-Insan. Nah di surat Al-Insan ibu sekalian, di ayat yang ke-29 Allah berfirman, inna hadhihi tazkirah. Al-Quran ini benar-benar sebagai peringatan. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Maka tidak ada pilihan jalan baginya kecuali dengan memilih jalan Allah. Surat Al-Insan ayat 29. Al-Insan ayat 29. Allah langsung mengatakan, inna hadhihi tazkira. Inilah peringatan Allah yaitu Al-Quran. Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang menginginkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, pilihannya hanya satu, pilih jalan Allah. Pilih jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan yang ditunjukkan Al-Quran bu. Itulah jalan Allah. Kalau ya ayat 29 surat Al-Insan. Tidak bu, ayat 29 surat Al-Insan. Al-Insan. Bukan Al-Quran yang salah, saya yakin. Kita yang salah lihat ya. Ya. Sudah benar ya? Al-Insan 29. Inna hadhihi tazkira faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Allah bilang inna hadhihi tazkira, ini adalah peringatan. Apa itu Al-Quran? Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, pilihannya hanya satu ibu. Apa pilihannya? Pilih jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan yang ditunjukkan Al-Quran. Itulah jalan Allah. Maka siapa yang memilih jalan Allah, dia Hizbullah. Tidak memilih jalan Allah berarti pasti memilih jalan setan. Itu pasti. Halo. Kena. Apa beda? Apa beda?
Apanya Ibu? Ini ayat 29. Coba baca apa? Dan tertawa berhenti kiri dan berhenti kanan. Mungkin Ibu salah baca artinya itu. Coba Ibu yang baca, coba Ibu. Ayat-ayat ini adalah peringatan. Ya. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada. Iya, itu yang benar tuh artinya. Tidak, Ibu salah lihat. Salah lihat itu saya yakin. Coba minta tolong, saya bawa ke sini. Minta tolong ya. Punten. Surat 76 Al-Insan ayatnya kan 29 Pak Ustaz. Mana? Ini kan Bukan ini Ibu sekalian. yang mana? Ini surat Al-Insan nih. Mulai dari sini. Berarti sambungannya yang baru. iya. Salah ya Pak Ustaz ya? Salah. Berarti ini sambungan. Ini. Sungguh ayat Allah adalah peringatan. Maka barang siapa mengendaki. Iya. Ya, jadi dia tidak berdasarkan urutan ini, Bu. Jadi dia ini terus langsung ke sini. Ini langsung ke sini nih. Iya. Terus sampai sini. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Ya. Oke, kita lanjut Ibu sekalian, masih ada 3 ayat lagi. Tapi Ibu sekalian, apa akibatnya kalau berpaling dari Al-Quran? Apa akibatnya kalau berpaling dari Al-Quran? Kan tadi Allah jaminkan yang berpaling dari Al-Quran mengikuti syaitan pasti merugi. Apa kerugiannya di dunia Ibu sekalian? Kerugiannya Ibu bisa lihat di surat Toha ayat 124. Surat Toha ayat 124. Nah, surat Toha surat 20 ayat 124 Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah jaminkan di surat Toha ayat 124, siapa yang berpaling dari Al-Quran akan dijaminkan hidupnya di dunia ini sempit. Akan dijaminkan hidupnya di dunia sempit. Makna kesempitan hidup di dunia adalah Allah mencabut kebahagiaan dari hatinya. Kebahagiaan di hatinya dicabut oleh Allah, Ibu. Ya. Dan kalau dia mati, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia meninggal, hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Baik. Sekarang mari kita melangkah kepada ayat yang kedua. Tadi itu adalah ayat yang pertama. Kita dapat intinya bahwa orang-orang yang dikuasai setan adalah yang berpaling dari Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran. Siapakah orang yang meninggalkan Al-Quran? Pertama adalah orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dari cara membacanya dan pelafazannya. Cara membacanya itu tajwidnya, lafaznya yaitu makhrajnya. Dia nggak mau pelajari, Bu. Pokoknya sekedar bunyi saja. Yang kedua tidak mau mendalami makna dan kandungan Al-Quran. Tidak mau ikut-ikut pengajian, tafsir, tadabbur Al-Quran. Tidak juga mau menyibukkan diri membaca terjemahan Al-Quran. Dia tinggalkan itu semua. Yang ketiga, dia tidak beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Al-Quran melarang riba, dia berbuat riba. Al-Quran memberitahukan Al-Quran itu syifa, penyembuhan, tapi dia tidak mau mengambil Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuhan. Dan seterusnya, berpaling dari pengajaran Al-Quran. Yang keempat, tidak meluangkan waktu untuk menghafal Quran, Bu. Nggak ada waktu untuk menghafal Quran. Dia bisa menghafal sejumlah lagu-lagu karaoke, tapi dia tidak ada waktu untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir,
dia tidak mengajarkan Al-Quran dan tidak mendakwahkan Al-Quran. Ya, anaknya sendiri tidak diajari Al-Quran, dia nggak tahu, dia titip sama orang untuk anaknya belajar Quran. Baik, maka orang yang meninggalkan Al-Quran ibu, maka akan dikuasai setan, dikuasai oleh setan. Dan setan akan menjadi korin. Apa itu korin? Pendamping hidupnya. Setan mendampinginya mulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali, didampingi terus oleh setan. Setan beda dengan pertemanan, pendampingan orang lain ke kita. Kalau teman kita mendampingi kita bu, lebih banyak tidak menemani kita daripada menemani kita. Itu kalau teman, dia hanya menemani kita entah kita mau keluar belanja, atau kemudian menemani kita di waktu ngobrol, tapi lebih banyak tidak menemani kita. Itu kalau pertemanan dengan manusia. Tapi kalau setan menjadi korin, pendamping, itu setia 24 jam dia dampingi kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, setan mendampingi. Kita tidur, dia ikut tidur. Kita makan, dia ikut makan. Itu setan bu. Dan tidak akan meninggalkan kita kalau setan jadi pendamping. Nah, akibatnya adalah orang yang berpaling dari Al-Quran itu dikuasai setan, setan menjadi pendampingnya, maka orang itu hidup dalam kesempitan jiwa. Hidupnya di dunia dalam kesempitan jiwa. Dalam arti Allah cabut kebahagiaan di hatinya, dicabut kebahagiaan. Siapa di antara kita yang tidak mau bahagia bu? Semua kita mau bahagia. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, dicabut kebahagiaan di hatinya, maka dia berusaha mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang dia cari akhirnya adalah kebahagiaan yang dibisikkan oleh setan. Kalau kamu pengen bahagia, narkoba. Kalau kamu pengen bahagia, berjudi. Kalau kamu pengen bahagia, berzina. Kalau kamu pengen bahagia, khomar. Kalau kamu pengen bahagia, mencuri, merampok. Maka akhirnya orang ini akan mengikuti bimbingan dan petunjuk dari setan untuk mendapatkan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang bersifat sementara, kebahagiaan yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu poin pelajarannya di ayat yang pertama, surah Az-Zukhruf ayat 36. Sekarang kita melangkah pada surah yang kedua, Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-27. Pada ayat ini kita akan dapatkan pelajaran dari Allah tentang kelompok manusia kedua yang akan dikuasai setan. Allah berfirman, dan saya yakin ayatnya sudah sering ibu dengarkan, bahkan mungkin sejak kecil. Bagi yang suka mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, nah ini paling sering diangkat ayat ini. Apa itu ayatnya? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya, kafura bukan kafuro, beda. Kafuro dan kafuro lain artinya. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan innal mubadzirina, sungguh orang-orang yang berbuat tabzir itu, kanu adalah dia, ikhwana syayatin, teman-temannya setan, saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu, dan adalah setan itu, li rabbihi, terhadap Tuhannya, kafuro, sangat ingkar. Mari kita urai dulu bagian akhir ayat. Kita urai dulu bagian akhir ayat. Di bagian akhir ayat Allah mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, wa kana syaitanu li rabbihi kafura, adalah setan terhadap Tuhannya sangat ingkar. Maksudnya ibu sekalian, siapa yang dikawani oleh setan, pasti dia akan tertular keingkaran dari setan kepada Allah. Artinya manusia yang ditemani setan, yang didampingi setan, akan menjadi manusia yang ingkar kepada Allah. Itulah kenapa Nabi mengatakan ibu sekalian, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sangat ditentukan oleh agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, karena itulah setiap orang harus berhati-hati dalam memilih teman. Sebab teman akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan hidup kita.
ucapan kita, perbuatan kita, ibadah kita, bahkan akidah kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi teman kita, Ibu. Ketika seseorang berkawan dengan setan, dan Allah mengatakan wa kana syaitanu lirabbihi kafura, setan itu sangat ingkar kepada Allah, maka sifat keingkaran setan kepada Allah akan ditularkan kepada kawan-kawannya. Maka orang yang menjadi kawan setan pasti akan menjadi manusia yang ingkar kepada Allah. Nah, siapakah yang akan menjadi kawan setan di dalam ayat ini? Ternyata yang menjadi kawan setan adalah orang-orang yang suka berbuat tabzir. Orang-orang yang suka berbuat tabzir akan menjadi kawan setan. Ibu sekalian, kita aktif ikut pengajian, tapi kalau kita makannya masih ada tabzir, dalam pengelolaan harta masih ada tabzir, maka itulah sebabnya kenapa seringkali kita dapati diri kita ada kekuatan ibadah, tapi seringkali lemah ibadah. Karena boleh jadi kita membuka pintu untuk setan menguasai kita, yaitu ketika kita makan atau ketika kita mengeluarkan harta ternyata ada perbuatan tabzir. Makanya saya katakan tadi, kalau semua kita lakukan, maka kita benar-benar dikuasai setan. Yaitu ketika kita semuanya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, kita benar-benar dikuasai setan. Tapi kalau hanya sebagian saja kita lakukan, sebagian kita tidak lakukan, maka ada peluang setan menguasai kita. Nah, Al-Quran menyuruh kita untuk makan dan minum jangan sampai berbuat tabzir. Begitu kemudian kita berbuat tabzir, kita mengikuti setan. Baik, mari kita urai lebih dalam apa yang dimaksud dengan tabzir. Apa yang dimaksud dengan tabzir? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, at-tabziru huwa israful mal ala ghairi haqqihi. Imam Asy-Syafi'i berkata, tabzir itu artinya mengeluarkan harta tidak berdasarkan haknya harta. Mengeluarkan harta tidak berdasarkan haknya harta. Harta ada haknya, Bu. Apa haknya harta? Saya ulang. Tadi kata Imam Asy-Syafi'i, tabzir itu adalah mengeluarkan harta tidak berdasarkan haknya. Berarti yang kita harus tahu apa haknya harta. Sebab jika kita keluarkan harta tidak berdasarkan haknya, terjatuh tabzir. Apa haknya harta, Ibu? Haknya harta lebih lanjut kata Imam Asy-Syafi'i, ada dua haknya harta. Ada dua haknya harta. Yang pertama, israful mal lil haja wal maslahah. Mengeluarkan harta untuk hajat hidup kita di dunia atau untuk kemaslahatan hidup di dunia. Maka jika harta kita keluarkan untuk hajat, untuk kemaslahatan besar atau sedikit, tidak terkategori tabzir. Selagi kita keluarkan harta untuk maslahat, untuk hajat, besar atau kecil, tidak terkategori tabzir. Dan yang kedua adalah israful mal li ta'atillah. Mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah, besar atau kecil, banyak atau sedikit, tidak terjatuh pada tabzir. Mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah, besar atau sedikit, banyak atau sedikit, tidak terjatuh pada tabzir. Mari kita kasih contoh supaya lebih difahami. Apabila harta kita keluarkan untuk hajat, untuk maslahat, banyak atau sedikit tidak terjatuh pada tabzir. Karena untuk hajat, contoh, mungkin ada kenalan kita yang sakit, ibu sekalian. Penyakitnya penyakit yang membutuhkan dia harus segera dilakukan tindakan operasi.
Dan sayangnya dia belum terdaftar sebagai peserta BPJS, sedangkan operasi harus segera dilaksanakan. Dan untuk biaya operasi di atas 30 juta ibu sekalian, karena operasinya operasi berat. Nah ibu sekalian, mengeluarkan harta untuk mendapatkan kesembuhan demi dilakukan tindakan operasi itu, maka itu adalah hajat, sehingga mengeluarkan dana sebesar 30 juta atau lebih daripada itu tidak terkategori tabzir. Bahkan demi mendapatkan uang sebesar itu mungkin ada motor yang dijual, mungkin mobil dijual, maka itu terkategori perkara-perkara harta yang dikeluarkan untuk hajat dan tidaklah disebut tabzir. Jelas ibu contohnya? Bahkan apabila untuk menyelamatkan nyawanya sehingga harus mengeluarkan dana yang besar, wajib hukumnya. Wajib hukumnya mengeluarkan dana jika untuk menyelamatkan jiwa, wajib. Karena tingkatan menjaga jiwa lebih tinggi dari tingkatan menjaga harta. Ibu sekalian harus ingat, ada 5 makosid syariah, 5 tujuan syariat diturunkan, dan kita harus tahu urutan-urutannya. 5 makosid syariah itu, yang pertama menjaga agama, nifsuddin, menjaga Islam, menjaga agama. Maka demi menjaga agama, jiwa harus dikorbankan. Makanya ada syariat jihad di jalan Allah. Demi membela agama, jiwa tidak mengapa dikorbankan di jalan Allah, dan Allah takdirkan sebagai syahid bagi yang mengorbankan jiwa di jalan Allah. Kenapa? Karena nifsuddin lebih tinggi kedudukannya. Menjaga jiwa, menjaga agama adalah hal yang utama dalam maqasid syariah. Maka agama tidak boleh direndahkan. Yang kedua, nifsun nafsi. Yang kedua, hifzun nafsi. Hifzun nafsi, menjaga jiwa. Ini tingkatan kedua, menjaga jiwa. Ya, maka Islam mengharamkan bunuh diri. Islam mengharamkan bunuh diri. Islam mengharamkan membunuh orang lain. Kenapa? Hifzun nafsi, menjaga jiwa, adalah maqasid syariah yang kedua setelah din. Yang ketiga hifzun nasl, menjaga keturunan. Syariat turun untuk menjaga keturunan. Makanya haram berzina, haram poliandri, sebab itu merusak nasl, merusak keturunan. Beda kalau poligami ibu sekalian, 4 istrinya, masing-masing istri mengandung dan melahirkan, ketahuan siapa bapaknya. Tapi kalau poliandri ibu sekalian, seorang wanita 4 suaminya, 3 suaminya, nggak tahu ini anaknya siapa. Makanya haram, merusak keturunan. Di India bu, ada wanita suaminya sampai 3, dan itu hal yang biasa bagi mereka. Nah, yang suaminya banyak itu kucing ibu. Nah, kucing itu banyak suaminya. Makanya anak kucing disandarkan kepada mama kucing, bukan kepada bapak kucing. Kita nggak tahu bapaknya siapa. Ya. Nah ibu sekalian, yang keempat ya tadi hifzuddin, kemudian hifzun nafsi, kemudian yang ketiga hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat hifzul akal, menjaga akal. Menjaga akal. Jadi syariat turun untuk menjaga akal. Maka haram melakukan sesuatu yang merusak akal. Haram khamar, haram narkoba, karena merusak akal. Nah yang kelima baru hifzul mal, menjaga harta. Maka ibu sekalian, karena jiwa urutan kedua, harta, korbankan harta demi mendapatkan kesembuhan jiwa. Kalau ada keluarga yang sakit, ibu jangan sayang hartanya, belanjakan harta itu, keluarkan harta itu untuk kesembuhan, karena jiwa lebih tinggi daripada harta. Tapi yang terjadi hari ini, banyak orang karena uang jiwa dibunuh, ya, karena uang jiwa dihilangkan. Itu tanda-tanda kiamat ibu sekalian. Banyak orang melakukan pembunuhan karena uang, karena harta. Padahal jiwa lebih bernilai dari harta. Harta harus dikorbankan berapapun demi mendapatkan kesembuhan jiwa. Jadi ibu sekalian gak usah tanggung-tanggung kalau kemudian kita beli sesuatu untuk kesehatan tubuh kita, tidak mengapa. Sebab harta memang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kemaslahatan jiwa.
Ibu mungkin ada yang beli obat medis, ada yang beli obat herbal, silakan, nggak apa-apa kalau memang itu baik untuk kesehatan tubuhnya. Ada yang mau minum air yang mahal, nggak apa-apa kalau memang itu kesehatan tubuhnya, dia cocok dengan itu. Ada yang mungkin makannya itu harus beras organik, dari beras organik ibu yang harganya mungkin mahal, nggak apa-apa, keluarkan harta kalau memang itu cocok bagi tubuhnya. Ya, kalau memang cocok bagi tubuhnya dan ada kemampuan, ya udah nggak apa-apa, beli yang itu, jangan cari yang murah. Kalau memang tubuhnya cocok dengan beras yang seperti itu dan ada kemampuan. Baik. Nah, mengeluarkan harta bukan untuk kemaslahatan, bukan kemaslahatan tubuh, banyak atau sedikit termasuk tabzir. Banyak atau sedikit begitu harta dikeluarkan bukan untuk kesehatan tubuh, bukan untuk kemaslahatan dunia, terkategori tabzir. Ya, misalnya ibu, mohon maaf nih ya, suami-suami membeli rokok, walaupun hanya Rp1.000 per batang bu, itu terkategori tabzir. Kenapa? Tidak ada maslahatnya untuk tubuh. Bahkan para pakar medis mengatakan merusak tubuh. Yang membuat rokok saja menyebutkan rokok dapat membunuhmu, maka mengeluarkan uang walau Rp1.000 untuk dibeli rokok, kita Rp1.000 mungkin sudah dibuang-buang atau sudah dianggap ya tidak dirasa carilah kalau hilang. Tapi begitu kita keluarkan untuk beli sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh, tidak menyehatkan, bahkan merusak, itu tabzir namanya bu. Jelas? Mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan tubuh, tidak dibutuhkan untuk masalah, termasuk tabzir. Contoh di YouTube ada istri pejabat beli baju harga 2 miliar. Ada di YouTube ibu. Itu tabzir bu. Tabzir namanya. Walaupun dia mampu, tapi pakaian yang tidak terlalu dibutuhkan untuk tubuh, artinya tidak menjadi darurat. Ia dengan harga 100.000 saja juga sudah cukup, tapi mesti yang harga 2M ibu sekalian, sudah terlalu kebangetan. Harta itu bisa digunakan untuk yang lainnya. 2M bu, hanya 1 lembar pakaian 2M. Itu tabzir bu namanya. Ada juga ibu sekalian seorang pemuda artis masuk YouTube memamerkan kekayaannya, hanya untuk sendal di kamar mandi dia beli harga 15 juta, yang hanya dipakai 1-2 langkah saja. Ya, masuk kamar mandi 1 langkah 2 langkah bu, itu mesti dia cari sendal harga 15 juta. Padahal dengan harga 10.000, 15.000 sudah bisa terpenuhi kebutuhan kita. Masuk kamar mandi dengan sendal ini mesti beli 15 juta, maka walaupun dia mampu itu tabzir hukumnya bu. Tabzir. Jelas ibu ya, jadi bukan ukuran banyak atau sedikit, tapi penggunaannya untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Jelas ibu? Baik. Nah makanya salah satu contohnya adalah begitu kita ambil makanan bu, berarti makanan itu yang tadinya adalah hak orang-orang di sekitar makan, begitu kita pindahkan ke piring kita berubah haknya menjadi hak bagi tubuh kita yang mengambilnya. Tadinya ketika di dalam wadah umum itu hak siapapun yang ingin memakannya, tapi begitu masuk ke piring kita menjadi haknya tubuh kita bu. Karena haknya tubuh kita, maka nasi itu harus habis masuk ke tubuh kita. Begitu ada bersisa walau 1 butir nasi bersisa tidak kita makan, kita berbuat tabzir bu. Ya, karena dia sesuatu yang bisa dimakan dan itu haknya tubuh. Dan apalagi Nabi mengatakan khawatir satu itu adalah berkahnya. Ya kecuali kalau memang sesuatu yang tidak bisa dimakan bu, seperti sate makan dengan tusuknya, jangan ya, nggak bisa dimakan itu ibu sekalian. Tapi tabzir Ustadz, jangan, ini nggak bisa dimakan, bukan makanan ini tusuk sate. Ya, tapi sesuatu yang memang benar-benar haknya tubuh dan bisa dimakan harus habis bu. Nggak usah dengar kata orang dibilangin kita rakus makannya, nggak apa-apa, sebab Nabi SAW kalau makan bu, piring bekas yang digunakan Nabi setelah makan itu, kata Aisyah, aku tidak bisa bedakan mana bekas piring yang digunakan Nabi dengan yang baru. Saking Nabi kalau habis makan bu, ini tangannya itu
dijadikan sebagai lap untuk membersihkan piringnya lalu dilumat-lumatnya. Itu Nabi Bu sekalian. Ya, misalnya makan yang berkuah, Nabi itu akan meminum air kuahnya, masih ada sisa di piring-piring di dinding-dinding piring, Nabi menggunakan tangan telunjuknya dibersihkannya Bu, baru dilumat-lumat jarinya beliau. Dibersihkan pakai tangannya, jari telunjuk, jari tengah, jari dibersihkan begini baru dilumat-lumat. Itu Nabi Bu sekalian, bersih. Ya. Nah, jadi Bu sekalian, lebih bagus kita nambah daripada tabzir. Ya, kita seringkali kalau pesta ambilnya seperti Gunung Semeru Ibu sekalian. Tapi ujung-ujungnya disisa. Dan sayangnya Bu, saya dapati beberapa jamaah umroh seperti itu di hotel-hotel Bu. Kita sudah antrian, ya karena kan ada memang hotel yang menyediakan makanan khas Indonesia. Jadi kita untuk makan di ruangan yang khusus Indonesia kita antrian terkadang karena banyak dari beberapa rombongan travel. Nah, yang bagian depan yang lebih dahulu Bu, saya lihat ambil telur 3 butir, 3 biji. Ya. Kemudian ayam 2. Tapi Bu sekalian, setelah semua pada bubar, saya lihat di piring ada yang tersisa 1 telur, ada yang tersisa 2 telur, ada yang dagingnya tidak dimakan semua. Padahal tadi orang lain banyak yang di bagian belakang nggak kebagian Bu, nggak kebagian telur, ya nggak kebagian daging ayam, cuma kuah-kuah. Karena orang-orang yang pertama tadi ambilnya banyak, disisa pula, nggak dihabisin. Nggak dihabisin. Nggak salah diambil banyak sebab tidak ada aturannya harus ambil 1, nggak ada ketentuan. Artinya bebas saja Bu, karena itu sudah ridho maklum, begitu dikeluarkan siapapun boleh memakannya. Tapi begitu Anda ambil, itu menjadi haknya tubuh Anda. Anda harus takar bahwa yang saya ambil ini adalah kebutuhan tubuh saya. Kalau kebutuhan tubuh kita hanya makan dengan 2 telur, udah 2 telur, jangan lebih. Begitu lebih dan tersisa kita berbuat tabzir. Yang sayang adalah ibadahnya. Makanya ibadah umrohnya seringkali diwarnai dengan kekesalan, ketidakridhoan, kebencian, kemarahan, dendam, dan banyak aneh-anehnya hilang. Kenapa? Didampingi setan. Marah kepada mutawifnya, marah kepada tour leadernya, tidak ridholah umrohnya. Padahal umroh itu jihad Ibu sekalian, yang akan menggugurkan dosa kita. Harta yang kita keluarkan menjadi berguguran dosa kita. Rasa lelah, rasa payah, letih, kekecewaan yang kita temukan dalam umroh itu semua penggugur dosa. Tapi karena setan mendampingi kita, kita menjadi tidak ridho dengan kekecewaan yang kita dapat. Padahal itu disebabkan karena kita membuka pintu setan Bu. Kita membuka pintu setan, makanya sampai tabzir. Maka setan mendampingi kita di waktu umroh. Ya. Baik. Nah, Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tabzir dengan makna yang kedua, yaitu israful mal li taatillah, mengeluarkan harta untuk ketaatan kepada Allah, bukan tabzir sedikit atau banyak. Tapi mengeluarkan harta bukan untuk ibadah, bukan untuk ketaatan kepada Allah, sedikit atau banyak tabzir namanya. Ya. Mengeluarkan hartanya sedikit saja untuk berjudi, tabzir. Tabzir Bu. Dan hari ini banyak model perjudian dalam bentuk permainan. Hati-hati Bu sekalian, jangan lihat cuma 2.000 rupiah anak-anak kita kasih uang. Ini main game yang itu Bu. Biasa di swalayan-swalayan ada sejumlah barang di etalase. Entah itu kemudian boneka-boneka, kita kemudian tebus uang kita mendapatkan uang koin. Lalu uang koin dimasukkan dan kita bisa menggerakkan alat di etalase untuk menangkap sesuatu. Kalau ditangkap berarti milik kita, kalau nggak ditangkap bukan milik kita. Itu judi namanya Bu, itu maisir, itu perjudian. Uang sudah jelas keluar, tapi barang yang ditemukan belum jelas, dapat atau tidak dapat, goror, itu namanya perjudian. Sementara uang sudah pasti keluar, sementara yang didapatkan tidak pasti, iya atau tidak. Nah itu namanya perjudian, goror. Nah itu haram hukumnya Bu. Jangan kita anggap sepele. Anak kita tertarik mau, ya udah 2.000 rupiah kok nggak apa-apa. Ya untuk dapat 1 koin 2.000 rupiah. Itu judi dan itu tabzir Bu. Karena mengeluarkan uang untuk maksiat kepada Allah. Meskipun hanya 1.000, meskipun hanya 2.000, meskipun hanya 500 rupiah. Tapi kalau untuk jalan maksiat, itu tabzir namanya. Berarti membuka pintu setan. Bukan persoalan sedikit yang keluar Ustadz, bukan itu. Tapi perbuatan kita mengundang setan mendampingi kita Ibu. Hati kita akan jadi keras setelah itu.
Ada orang yang minta sumbangan untuk pembangunan gereja misalnya, pembangunan wihara, pura. Kita tidak boleh mengeluarkan sepeser pun harta untuk itu. Begitu kita berikan walau hanya 500 rupiah, kita berbuat tabzir. Kita boleh bantu mereka yang non muslim ibu sekalian. Kita bantu dari sisi kalau mereka duafa kita tolong. Kita boleh memberi hadiah kepada mereka, kita boleh bersedekah kepada mereka, kita boleh berbagi kasih sayang kepada mereka, boleh ibu sekalian. Tapi tidak boleh mengeluarkan harta untuk pembangunan tempat ibadah mereka. Jelas ya? Selebihnya kalau manusianya boleh kita bantu, kita tolong, dia sakit kita kasih dana, silakan. Itu bagian dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, hak bertetangga. Tetapi mengeluarkan harta untuk pembangunan ibadah tertentu bukan ibadah, tempat ibadah Islam, tabzir. Mengeluarkan harta untuk khomar, tabzir. Walaupun sedikit, hanya segelas 5.000 rupiah Ustaz, segelas nih. Ya itu tabzir. Karena untuk khomar. Ya, dan berbagai hal lainnya ibu sekalian. Baik, kita melangkah kepada ayat yang ketiga ibu sekalian. Khawatir waktu kita nggak cukup. Yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat yang ke-38, surat yang keempat. Surat yang keempat ayat 38. Allah mengatakan, "Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa man yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina." Allah mengatakan walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Kalau tadi di surat Al-Isra ibu sekalian, bahwa perbuatan tabzir itu terkategori tabzir adalah ketika mengeluarkan harta selain di jalan ketaatan. Dia keluarkan harta bukan jalan ibadah, bukan jalan taat, tapi jalan maksiat. Nah sekarang di surat An-Nisa Allah jelaskan ada orang yang ditemani syaitan meskipun dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Hartanya dikeluarkan untuk sedekah, dikeluarkan untuk infak masjid, dikeluarkan santuni yatim dan duafa, dikeluarkan untuk rumah Quran, dikeluarkan untuk kebaikan, memberi makan orang yang berpuasa. Tapi dia melakukannya ria'an nas, karena berbuat riya. Karena ria'an nas, karena berbuat riya. La yu'minuna billah, dia melakukannya bukan karena ketaatan kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, dan dia tidak melakukannya untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Murni dia lakukan itu karena ria'an nas, karena berbuat riya di hadapan manusia. Dan riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu ada dua ibu. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu ya syirik kecil kan ada dua, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu contohnya percaya pada jimat-jimat, pada batu-batu yang bisa menjadi penolak bala, wafak itu termasuk syirik kecil bu. Ketika dia meyakini semuanya dari Allah tapi butuh perantara-perantara ini. Nah perantara-perantara yang tidak bisa dibuktikan secara akal, secara logika, itu terjatuh pada syirik kecil. Apa hubungannya jimat-jimat itu Allah akan melindungi dia atau Allah akan menyengsarakan dia? Nggak ada hubungannya ibu sekalian. Maka ketika kemudian dia yakin Allah yang menolongnya tapi dia butuh jimat sebagai perantaranya, itu syirik kecil. Akan menjadi syirik akbar kalau dia menggantungkan hidupnya, matinya, sukses tidaknya berdasarkan jimat, bukan lagi kepada Allah, itu syirik akbar. Tapi kalau dia yakin Allah yang memberi manfaat dan mudarat, tapi dia butuh perantara sebagai penarik pertolongan Allah, atau dia butuh perantara untuk menghilangkan bala, dan perantara ini tidak dibenarkan secara syariat atau tidak dibenarkan secara akal, maka itu termasuk syirik kecil jika diimani. Itu nampak. Yang tidak nampak dari syirik kecil itu ada dua, riya dan sum'ah. Kalau riya itu memperlihatkan amalan untuk mendapatkan pujian, kalau sum'ah memperdengarkan amalan. Jadi kalau riya memperlihatkan amalan, kalau sum'ah memperdengarkan amalan. Amalnya sudah dia kerjakan tapi dia cerita bu. Ya dia cerita
bahwa dia melakukan ini dan itu supaya apa? Dipuji dan disanjung bahwa dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau niatnya adalah sum'ah, dia menceritakan kebaikannya demi dipuji, demi disanjung, demi dihargai, demi dihormati, maka dia terjatuh pada syirik kecil. Oke. Nah, ada orang-orang yang sudah mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi sayangnya niatnya bermasalah. Niatnya ria'an nas, berbuat ria bukan karena Allah dan bukan karena untuk akhirat. Maka perbuatannya adalah perbuatan yang mengundang dan menjadikan syaitan sebagai temannya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Maka jika dia berteman dengan setan, setan adalah seburuk-buruknya teman. Setan adalah seburuk-buruknya teman. Ya, dia akan menjadi orang-orang yang terpuruk karena berkawan dengan orang-orang yang buruk, yaitu setan. Maka ibu sekalian, kita menjaga niat kita itu dalam 3 keadaan. Jaga niat kita dalam 3 keadaan. Jaga niat kita sebelum kita melakukan kebaikan. Jaga niat kita ketika sedang melakukan kebaikan. Dan jaga niat kita setelah kita melakukan kebaikan. Jaga niat dalam 3 keadaan ini. Jaga niat sebelum kita melakukan kebaikan, jaga niatnya ketika sedang melakukan kebaikan, dan jaga niatnya ketika telah melakukan kebaikan. Maka karena niat itu dijaga dalam 3 keadaan ini, maka dalam mazhab Syafi'i dibolehkan talaffuz bin niat, dibolehkan melafazkan niat. Karena dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat itu adalah taqwiyatu ma fi qalbi, ma fi sodri. Melafazkan itu ibu sekalian menguatkan apa yang ada di hatinya. Dalam mazhab Syafi'i, jadi boleh melafazkan niat ibu. Untuk apa? Menguatkan apa yang ada di hatinya. Ya Allah, bismillah, saya berinfak karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Itu menguatkan apa yang ada di hatinya. Tanpa dia lafazkan juga, ini yang akan dinilai oleh Allah. Tapi melafazkan itu seringkali menguatkan niatnya, azamnya, komitmennya di hati. Maka boleh talaffuz bin niat. Kita mau puasa besok, kita lafazkan niat. Tidak melafazkan juga tidak mengapa, sebab memang Nabi memberikan petunjuk an-niyatu ma fi sodri. Niat itu apa yang ada di dalam hati. Ketika ditanya, ya Rasulullah, aina niyat, di mana niat? Fa asyara ila qalbihi. Nabi menunjuk di sini niat itu, bukan di mulut, tapi di sini niat. Niat itu di hati, bukan di mulut. Tapi boleh talaffuz bin niyah li taqwiyati ma fi sodri. Boleh melafazkan niat untuk menguatkan apa yang ada di hati. Dia mau sholat, dia lafazkan niat, nggak apa-apa ibu sekalian. Tapi tidak melafazkan juga tidak mengapa. Yang tidak boleh sholat tanpa niat, nggak boleh. Harus ada niat di hati. Dia mau sholat apa nih? Mau sholat zuhur, asar, maghrib atau isya? Jelas ibu? Baik. Nah, kemudian yang keempat ibu, langsung kita melangkah keempat. Yang keempat ibu sekalian adalah surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai dengan ayat 222. Allah mengatakan di ayat tersebut, Asy-Syu'ara surat 26. Asy-Syu'ara surat 26. Ayat 221 222. Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu akan turun? Maksudnya kepada siapakah setan-setan itu akan mendampingi dan menguasai. Ternyata ibu sekalian, kata Allah, tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan akan turun, akan datang, akan mendampingi siapa-siapa yang suka berbuat dusta dan suka berbuat dosa. Jadi orang yang membiasakan dusta itu akan menjadi kawan setan, bu. Maka jangan biasakan berbohong. Orang yang suka berbohong itu jadi kawannya setan. Kalau jadi kawan setan itu tadi kita katakan dikuasai oleh setan. Termasuk suka berdosa, ya dia tidak mau bertobat dari perbuatan dosanya. Dia tahu ini salah tapi nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Nah itu berarti suka berbuat dosa. Jadi jangan dibayangkan suka berbuat dosa itu adalah banyak dosa yang dia lakukan. Walaupun satu dosa tapi dia tidak bertobat, itu namanya suka berbuat
Dosa. Satu dosa tapi dia tidak bertobat darinya, terus dia lakukan. Itu disebut dengan suka berbuat dosa. Bukan maknanya setiap hari dia berdosa dengan melakukan banyak dosa. Dia mencuri, dia merampok, dia berzina, bukan itu maknanya. Walaupun iya, tapi tidak jangan difahami seperti itu makna berbuat dosa. Sehingga ada orang yang meremehkan, saya kan cuma satu nih yang saya lakukan. Ya walaupun satu, tapi ketika itu dosa dan Anda terus melakukan, Anda terkategori orang yang suka berbuat dosa. Ya. Misalnya Bu sekalian, dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia haji umrah, tapi dia masih belum meninggalkan riba, maka dia terkategori suka berbuat dosa. Karena dia belum bertobat dari riba, padahal dia tahu riba haram. Dia suka menggibah, walaupun dia sholat, dia qiyamul lail, dia haji umrah, tapi suka gibah ibu, dan dia tahu gibah itu haram. Dia masih suka gibah, maka dia terkategori suka berbuat dosa. Maka dia pasti ditemani setan bu, dikawani setan, ya, ditunggangi setan. Nah, jadi bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang akan dikawani setan, ditemani setan adalah yang suka berbohong dan suka berbuat dosa. Ibu sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, disebut juga sebagai mufassirnya sahabat. Ya, mufassirnya sahabat, Ibnu Mas'ud. Dan juga dikenal sebagai ahli fikihnya sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kullu khilalin yatba'uha 'alaihal mu'min illa al-kadzib. Bahwa seringkali mukmin melekat padanya beberapa sifat-sifat negatif, dan itu wajar. Artinya ada mukmin ibu, tapi terkadang dia juga tersifati dengan sifat yang negatif. Misalnya mukmin tapi dia bakhil, mukmin tapi dia egois, mukmin tapi dia temperamen, mukmin tapi dia emosional, mukmin tapi dia mau menang sendiri. Kata Ibnu Mas'ud, itu hal-hal yang mungkin ada pada mukmin, tetapi tidak ada pada mukmin sifat dusta. Ya, kullu khilalin yatba'u 'alaihal mu'min illa al-kadzib. Dusta tidak boleh ada pada mukmin. Tapi kalau dia bakhil, dia egois, mungkin mukmin itu bersifat dengannya, berkarakter dengannya. Tapi seorang mukmin ibu tidak berdusta. Seorang mukmin tidak boleh berdusta, harus jujur kita ibu sekalian. Ya, maka katakanlah kejujuran itu walaupun pahit. Qulil haqqi walau kana murra. Katakanlah kebenaran itu, kejujuran itu, walaupun terasa berat, terasa pahit. Katakan ibu sekalian. Nah, insya Allah apabila dia jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai siddiqon, orang-orang yang jujur. Tapi siapa yang berdusta dan membiasakan dusta, yuktab indallahi kadzaban, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah tercatat dalam takdir Allah sebagai pendusta, maka dia tidak bisa melepaskan diri dari perkawanan dengan setan. Oke, baik ibu sekalian, itulah 4 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siapa-siapakah yang dikuasai oleh setan. Apa dampaknya kalau seseorang dikuasai oleh setan? Dampaknya ibu sekalian, kalau seseorang dikuasai oleh setan adalah fa'ansahu zikrallah. Mereka menjadi lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah. Dia tidak banyak mengingat Allah. Apa akibatnya kalau manusia itu lupa kepada Allah? Akibatnya jika manusia lupa kepada Allah, dia akan lupa akan jati dirinya sebagai manusia, lupa akan jati dirinya sebagai hamba. Ini terdapat di surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Tadi Al-Mujadalah ayat surat 58. Nah, ini surat setelahnya, Al-Hasyr. Ayatnya sama, ayat 19. Ayat 19. Di surat Al-Hasyr ayat 19 Allah mewanti-wanti, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah. Siapakah orang-orang yang telah lupa kepada Allah? Orang-orang yang dikuasai oleh setan. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yaitu orang-orang yang dikuasai setan. Apa akibatnya kalau dia lupa kepada Allah? Fansahum anfusahum. Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka lupa jati dirinya sebagai hamba. Mereka lupa jati dirinya sebagai manusia. Akhirnya ibu sekalian, dia bekerja mencari nafkah, tapi dia lupa bahwa pekerjaan itu hanyalah wasilah untuk semakin dekat dengan Allah. Dia malah bekerja, menjadikan alasan bekerja meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya, harusnya dia bekerja, dengan bekerja dia mendapatkan ma'isyah, penghasilan. Dengan penghasilan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah. Dengan penghasilan dia bisa berinfak, bersedekah. Dengan penghasilan dia bisa menafkahi istri, anak dan orang tua. Dengan penghasilan dia bisa haji dan bisa umrah. Harusnya seperti itu. Tapi justru alasan bekerja dia semakin jauh dari Allah. Itulah orang yang lupa jati dirinya. Dengan alasan bekerja dia tidak puasa. Dengan alasan bekerja dia tidak sholat. Dengan alasan bekerja tidak ada waktu mempelajari Al-Quran. Dengan alasan bekerja ibu sekalian, dia meninggalkan dan menelantarkan istri anaknya. Ada orang seperti itu ibu sekalian, menelantarkan istri anaknya karena bekerja, tidak dinafkahi demi mengumpulkan uang. Maka ini orang-orang yang kemudian dikuasai oleh setan, sehingga dia lupa Allah, dan Allah membuat mereka lupa akan jati dirinya sebagai hamba Allah. Harusnya dia sakit, dia memperbanyak istighfar, dia memperbanyak doa. Dia sakit malah sibuk mencari dukun yang terbaik yang bisa menyembuhkannya dari sakit. Dia lupa akan jati dirinya ibu. Dia lupa ketika dia jadi pejabat harusnya menjalankan amanah, malah sibuk untuk mengamankan aset-aset dan bisnis-bisnis dunianya. Dia gunakan jabatannya untuk mengamankan aset dunianya. Ada salah seorang pejabat ibu sekalian, pejabat pajak. Justru dengan jabatannya itu dia sembunyikan atau dia merahasiakan aset-aset mahalnya sehingga tidak terkena pajak. Ya. Dia memiliki beberapa rumah mewah ya di tempat-tempat yang strategis, tapi pajaknya ibu sekalian, semua pajak untuk rumah mewahnya totalnya itu ibu sekalian ada sekitar 10 rumah mewah yang dia punyai di beberapa kota, tapi pajaknya semua rumah itu cuma 2 juta. 2 juta per tahun. Ini rumah-rumah mewah semua ibu sekalian. Mobil mewahnya yang harga miliaran bu tidak kena pajak. Ya karena dia yang punya jabatan, dia bisa manipulasi, dia bisa berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga dia sendiri selamat dari pajak. Padahal dia berkuar-kuar warga yang baik yang membayar pajak. Dia sendiri tidak menjadi pejabat yang baik karena dia tidak membayar pajak. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang lupa pada dirinya dikarenakan mereka lupa kepada Allah. Itulah dampaknya. Dan itu adalah seburuk-buruk dampak. Kalau manusia sudah lupa kepada Allah, itu adalah seburuk-buruk dampak, Bu. Apalagi arti hidup kita di dunia kalau kita tidak dekat dengan Allah. Padahal ketenangan dan kebahagiaan itu hanya dekat kepada Allah. Ketika dia tidak dekat dengan Allah, dia akan gila hidupnya, Bu. Dia akan stres hidupnya untuk apa sebenarnya? Ada akhirnya orang yang sudah kaya raya tapi bingung dia tujuannya apa, akhirnya bunuh diri karena dia nggak tahu tujuannya apa hidup. Ya. Nah, akibatnya di akhirat ibu sekalian akibatnya di akhirat adalah dibangkitkan dalam keadaan buta dan dia termasuk kelompok yang merugi, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Mereka lah kawan setan dan akhirnya mereka merugi di dunia dan merugi di akhirat. Meruginya di dunia, Allah cabut kebahagiaan dari hatinya sehingga dia menjadi orang yang terombang-ambing hidupnya, tidak tahu kemana dia harus melangkah. Hidupnya bagaikan awan, angin bertiup ke barat ikut ke barat, angin bertiup ke timur ikut ke timur, nggak tahu tujuannya mau kemana, Bu. Ketika dia meninggal, maka kemudian dia akan mendapatkan siksaan di kubur dan pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta sehingga dia bertanya kepada Allah,
kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia dahulu aku bisa melihat. Allah katakan, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulu di dunia datang ayat Allah kepadamu, tapi kamu berpaling, maka hari ini kamu ditinggalkan Allah di akhirat. Itulah orang yang merugi, itulah kawan-kawan setan, Bu. Itu tadi surat Toha ayat 125 dan 126. Dibangkitkan dalam keadaan buta, lalu dia bertanya, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta ya Allah, padahal di dunia aku dulu bisa melihat. Allah jawab, karena di dunia ada ayat-ayat Allah yang datang padamu, tapi kamu berpaling, maka kamu hari ini pun ditinggalkan oleh Allah, dilupakan Allah. Surat Toha ayat 125 dan 126. Baik ibu sekalian, itulah kajian kita pada hari ini, yaitu mentadaburi surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Lalu kita luaskan penjabaran dari ayat tersebut dengan mengetahui siapa-siapakah yang dikuasai oleh setan. Yang dikuasai setan ada 4 ayat yang kita angkat tadi. Surat Az-Zukhruf ayat 36, kemudian surat Al-Isra ayat yang ke-27, An-Nisa ayat 38, dan Asy-Syu'ara ayat 221 dan ayat 222. Lalu ibu sekalian, dampak buruknya orang yang dikuasai setan adalah lupa kepada Allah, dan orang yang lupa kepada Allah menjadi orang yang lupa jati dirinya sebagai manusia. Akibatnya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Merugi di dunia maksudnya Allah cabut kebahagiaan dari hatinya. Lalu merugi di akhirat sebab dia akan ditinggalkan Allah, dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau ditinggalkan Allah pasti masuk neraka, Bu. Pasti masuk neraka. Baik ibu sekalian, demikianlah kajian kita di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa ada pertanyaan Ibu? Atau cukup? Waktu kita 5 menit lagi jam 3. Azan jam 3:20. Cukup atau ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, mari kita sempurnakan majelis kita dengan doa ibu sekalian. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga Allah dari berkawan dengan setan. Kita dilindungi Allah dari perangkap-perangkap setan yang bermaksud untuk menguasai hidup kita. Mari kita tengadahkan tangan kita ibu sekalian. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Al-Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Al-Muhaimin ya Al-Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawman nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghara muqsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna muqimis sholah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nari wal afwal indal hisab. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma ataitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wa dakhilna jannatak.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa sekarang kan Selasa ketiga nanti. Selasa ketiga ya. Pak Ustadz kan minggu besok Pak Ustadz. Iya, Selasa ketiga kan ya. Kembali ke Yasin ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak.